Halo, jumpa lagi dengan saya Bambang Hermawan atau dipanggil Om Bambang. Saya bicara hari ini bertemakan My Hobby, My Job. Oke, My Hobby, My Job dikaitkan dengan sepak bola dan futsal. Jadi, bisakah sekarang, khususnya di Kalimantan Selatan, umumnya di Indonesia, seorang pemain itu bisa berkarir di profesional, ya. Sedangkan peluangnya kalau di luar Kalimantan besar, di Kalimantan, kalau di Jawa besar ya, kalau di Kalimantan Selatan ini kecil. Lalu otomatis ini menjadi kompetisi perebutan kesempatan tersebut. Misalkan saja dari kecil saya tahu nih pemain dah latihan, dah lama, dah sering masuk tim juara terus di sini. Saat dibawa ke sana mentalnya beda. Karena tingkat kompetisi yang di sini sedikit. Tingkat kompetisi yang berapa kali main udah bisa lolos. Sementara di luar sana mereka tingkat kompetisi banyak, bahkan dari usia 12, usia kelompok-kelompok lah. Ada kelompok-kelompoknya. Kalau dipresentasikan, kira-kira hitung sendiri lah. 2 biji dari 1000 yang mau ikut, yang serius itu yang mau ikut ya, yang serius 2 biji dari 2 orang dari 2 orang dari 50. Oke. Yang mau ikut. Tapi jujur yang serius untuk latihan menuju itu nggak banyak. Jadi banyak faktor nih, kesungguhan, keseriusan, tingkat kompetisi, jumlah kompetisi. Belum lagi mereka ini bakal diajak nggak sebagai orang lokal di tim lokal, dipercaya nggak? Sebenarnya ini PR buat kita pelatih lokal nih, biar bisa menciptakan pemain-pemain handal. Dan kita jujur masih harus banyak belajar lagi untuk bisa menciptakan pemain yang bisa berkelas nasional. Itu dulu, kelas nasional, agar mereka mempunyai kemampuan dan mental yang bagus, yang bisa membawa nama daerah ke nasional. Oke. Yang kedua, apakah mereka bisa terpilih di tim nasional? Ada nggak di tempat kita nih? Berapa banding berapa dari yang mau ikut, mau jadi pemain timnas? 1 banding 1000. 1 banding berapa ada yang mau ikut? 1 banding 50. Tapi yang serius berapa? Gak banyak yang serius. Sekarang kita lihat, sebenarnya bisa apa sih kalau jadi pemain profesional? Bisa apa sih kalau jadi pemain timnas? Terkenal, oke, betul. Tapi nih, di sini aja nih, ada yang terkenal dan disukai orang, tapi ada juga yang gak disukai orang. Jadi sebenarnya enak-enak gak enak, tahu sendirilah ceritanya seperti apa. Jadi ada suzon husnuzonnya, ada baik tidak baiknya. Tetap attitude juga harus baik. Karena apa yang kita usahakan dan kita berusaha dan berdoa, kita tetap butuh doanya orang-orang di luar sana, agar kalau kita berhasil mereka ikut turut senang dan bersyukur. Kalau kita gagal, mereka akan tetap terus mendoakan untuk kebaikan kita. Itu bagi yang mereka yang sudah berhasil. Terus banyak mimpi, dan apakah ini bisa dikabulkan bahwa ini menjadi sebuah lapangan pekerjaan sebagai pemain profesional? Kita bicara ini untuk sepak bola dan futsal ya. Terlepas salary mereka tuh beda. Di kita aja, di skup kita ini aja, Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan, kita punya pemain profesional. Di tahun sebelumnya itu tidak begitu banyak yang ikut di Liga Pro. Kalau nggak salah ya, berapa ya, 4 orang ya, nggak banyak kan. Apakah itu bisa membuat mereka makmur secara ekonomi? Saya kira belum. Itu hanya footstep untuk kesuksesan mereka di masa depan.
Di sepak bola ada nggak nih orang sepak bola yang masih berkarir di klub liga yang tinggi, 1-2, Liga 1 lah. Apakah mereka pun menjadi sukses dalam tingkat atau taraf ekonominya? Sedang kita tidak bicara ekonomi sekarang ya, yang dalam keadaan covid, enggak. Lalu yang perlu dibenarkan di sini adalah mindset dari anak-anak. Pertama, awal dari mereka menyukai olahraga ini adalah berdasarkan passion, hobi. Hobi mereka ini bagaimana ke depan bisa menjadi pekerjaan buat mereka atau menghasilkan uang. Dalam artian bukan hanya sebagai pemain, bro. Bisa sebagai manajer, bisa sebagai pemilik toko, bisa sebagai pelatih, asisten pelatih, hobi, sebagai hobi. Atau karena mungkin udah ada modal, jadi untuk bisa ngumpulin modal untuk buka usaha, modal untuk diinvestasikan. Karena yang bisa kita tanamkan kepada mereka bahwa kemampuan kamu ini yang akan mendukung kamu untuk mendapatkan sebuah masa depan, yaitu pekerjaan. Jadi bagaimana hobi bisa jadi pekerjaan? Sekarang banyak olahraga ini yang dibutuhkan dan diselenggarakan ada event-event di instansi yang punya juga event nasionalnya. Mereka butuh pemain timnas dari tim mereka sendiri di usaha mereka, di perusahaan mereka, perbankan, perusahaan swasta yang besar, dan banyak lagi, dimana mereka membutuhkan seseorang yang selain bisa bekerja juga punya kemampuan di bidang olahraga, sepak bola, futsal, atau olahraga lainnya, voli, bulu tangkis, dan lain sebagainya. Atau punya prestasi, masuk kepolisian, punya prestasi di olahraga, masuk tentara, atau masuk lainnya. Itu gunanya selama kalian usia dini sampai kalian usia produktif dalam banyak mengumpulkan piala, kemenangan dalam secara individu atau secara tim. Cari piagamnya, minta piagamnya, kita bikinkan piagamnya yang sifatnya regional bahkan nasional. Itu akan menjadi nilai tambah untuk kalian bisa masuk ke pendidikan, mencari pekerjaan. Disitulah masa depan kalian, dan bakat kalian tetap tersalur. Hobi kalian di dalam pekerjaan kalian, your hobby, your job, my hobby, my job. Jadi jangan hanya berpatok pada pemain profesional lah tujuannya. Itu adalah bonusnya saja. Tujuannya adalah kemahiran kalian yang nanti akan ada faedahnya di masa depan, dan itu akan menjadi lumbung atau menjadi modal kalian untuk bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Juga jangan boros. Investasikan dengan yang benar, yang aman, yang safety. Atau mau tabung aja silahkan, atau mau buka usaha, atau mau jadi artis kalian karena sudah terkenal, banyak endorse, tabung uangnya simpan ya. Karena menurut saya pekerjaan itu ada 3. Pertama, pekerjaan yang dicari. Kamu cari pekerjaan lah, daftar lamar seperti itu. Yang kedua, pekerjaan yang diciptakan dengan kreativitas ya. Pekerjaan dengan kreativitas, misalkan kamu bikin apa sesuatu. Jadi ini termasuk bagian dari hobi, yaitu membuat Anda lebih kreatif, atau Anda kreatif bisa melakukan ini. Dan yang ketiga, pekerjaan yang datang padamu karena kemampuanmu orang ketahui dan orang butuh kamu. Oke, saya ulang. Pekerjaan yang kamu cari, pekerjaan yang kamu bikin, dan pekerjaan yang datang padamu. Itulah sumber bagaimana kalian bisa menghasilkan.
Selanjutnya, kalau mengenai saya sendiri, saya seorang pelatih, saya juga pengusaha plat sepeda motor, mobil. Jadi kalau pagi pagi saya plat, sore saya pelatih, malam saya letih. Mungkin gitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.